Bagaimana Presiden Indonesia merayakan Lebaran? Apakah mereka juga berkumpul bersama keluarga seperti kita? Atau justru tetap menjalankan tugas negara di hari yang dinantikan ini? Sejak masa kemerdekaan hingga hari ini, setiap Presiden Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam merayakan Lebaran. Mari kita lihat bagaimana tradisi Lebaran para Presiden Indonesia dari masa ke masa. Lebaran di tengah semangat revolusi. Soekarno memimpin negara di masa yang penuh dengan gejolak. Di era awal kemerdekaan, situasi politik dan keamanan seringkali belum stabil. Bahkan dalam beberapa tahun, pemerintah harus berpindah-pindah tempat karena situasi perang. Namun Bung Karno selalu berusaha menjadikan Lebaran sebagai momen persatuan bangsa. Beliau biasanya melaksanakan sholat Id bersama rakyat, lalu menerima tamu dan tokoh masyarakat. Dalam berbagai pidato Lebaran, Bung Karno sering menekankan bahwa Idul Fitri bukan hanya kemenangan spiritual, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan nasional. Salah satu cerita yang jarang dibahas terjadi ketika Bung Karno pernah merayakan Lebaran jauh dari istana, saat situasi politik membuat beliau harus berada di luar pusat kekuasaan. Bahkan dalam kondisi yang tidak mudah sekalipun, Bung Karno tetap berusaha menjaga semangat kebersamaan dengan rakyatnya. Bagi Bung Karno, Lebaran selalu menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia. Tradisi open house di istana. Memasuki era Soeharto, tradisi Lebaran di lingkungan kepresidenan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah open house di Istana Negara. Pada hari Lebaran, ribuan orang datang untuk bersilaturahmi, mulai dari pejabat negara, tokoh masyarakat, hingga rakyat biasa. Presiden Soeharto biasanya berdiri bersama keluarga untuk menyambut para tamu dan bersalaman satu persatu. Tradisi ini menjadi simbol bahwa pada hari Lebaran, istana terbuka bagi seluruh rakyat. Bagi banyak orang yang datang, momen bersalaman langsung dengan Presiden menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Dan sejak saat itu, tradisi open house Lebaran di istana menjadi salah satu ciri khas dalam kehidupan politik di Indonesia. Lebaran di masa transisi bangsa. Ketika B.J. Habibie memimpin Indonesia, negara sedang berada dalam masa transisi setelah mengalami krisis besar tahun 1998. Situasi politik dan ekonomi masih penuh tantangan. Namun Habibie dikenal sebagai sosok yang hangat dan sangat menghargai keluarga. Dalam momen Lebaran, beliau sering menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Lebaran menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar pemimpin dan masyarakat di tengah perubahan besar yang sedang terjadi di Indonesia. Lebaran dengan semangat toleransi. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur, memiliki pendekatan yang sangat khas. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dalam acara silaturahmi Lebaran di istana, seringkali hadir tokoh-tokoh dari berbagai agama. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristen, enek Katolik, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahnya sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis Ernest Renan, dawuhe napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno mendesakan berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih.
Hal ini menunjukkan bahwa Lebaran tidak hanya menjadi perayaan umat Islam, tetapi juga momentum kebersamaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada satu cerita menarik tentang Gus Dur. Dalam beberapa kesempatan Lebaran, suasana di istana justru dipenuhi dengan humor khas Gus Dur. Beliau sering melontarkan candaan kepada para tamu, membuat suasana yang biasanya formal menjadi jauh lebih hangat. Itulah salah satu ciri khas kepemimpinan Gus Dur, serius dalam prinsip, tetapi penuh kehangatan dalam pergaulan. Lebaran yang lebih sederhana. Ketika Megawati memimpin Indonesia, tradisi Lebaran tetap berlangsung, namun dengan suasana yang relatif lebih sederhana. Silaturahmi dengan pejabat negara dan tokoh masyarakat tetap dilakukan, namun pendekatannya cenderung lebih tenang dan tidak terlalu besar seperti sebelumnya. Sebagai putri dari Bung Karno, momen Lebaran juga sering menjadi waktu penting bagi keluarga besar Soekarno untuk berkumpul. Lebaran tetap menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Lebaran yang tertata. Di era SBY, tradisi Lebaran di istana kembali berlangsung secara besar dan tertata. Acara biasanya dimulai dengan sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan open house dan halal bihalal. Banyak tokoh nasional, pejabat negara, dan masyarakat hadir untuk bersilaturahmi. Selain itu, Lebaran juga menjadi momen penting bagi Presiden SBY untuk berkumpul bersama keluarga, anak-anak, dan cucu-cucunya. Pesan Lebaran yang beliau sampaikan biasanya berisi ajakan untuk menjaga persatuan dan optimisme bangsa. Presiden yang pulang kampung. Jokowi membawa nuansa yang berbeda dalam tradisi Lebaran. Beliau dikenal dengan gaya yang sederhana dan merakyat. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memilih merayakan Lebaran di kampung halaman bersama keluarga. Hal ini sangat dekat dengan tradisi masyarakat Indonesia yang biasa mudik saat Lebaran. Inilah salah satu cerita yang menarik. Bayangkan, seorang presiden yang memimpin lebih dari 270 juta rakyat tetap pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa presiden pun memiliki tradisi Lebaran yang tidak jauh berbeda dengan rakyatnya. Tradisi Lebaran di era baru. Kini Indonesia memasuki era kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebagai presiden yang baru menjabat, masyarakat tentu menantikan bagaimana tradisi Lebaran di istana akan berkembang di masa kepemimpinannya. Namun satu hal yang hampir pasti akan tetap dipertahankan adalah tradisi silaturahmi. Karena dalam budaya Indonesia, Lebaran selalu menjadi momen penting untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan bangsa. Dari masa Bung Karno hingga Presiden Prabowo, kita bisa melihat bahwa tradisi Lebaran para presiden Indonesia memang berbeda-beda. Namun pada akhirnya ada satu hal yang selalu sama, Lebaran selalu menjadi momen silaturahmi, persatuan dan kebersamaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.